Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu komponen dalam PDB pengeluaran, yaitu investasi. Investasi dalam PDB pengeluaran digambarkan dengan pembentuk modal tetap bruto. Pembentuk modal tetap bruto atau PMTB merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran. PMTB ini mencerminkan investasi yang dilakukan oleh sektor ekonomi dalam bentuk barang modal tetap seperti bangunan, peralatan, mesin kendaraan, serta infrastruktur yang lainnya yang memiliki umur yang panjang minimal dalam 1 tahun. Komponen ini memiliki peran penting krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas produksi di masa yang akan datang. Secara sederhana, PMTB ini mencerminkan belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh baik pemerintah, swasta, maupun rumah tangga untuk membentuk aset tetap yang akan digunakan dalam proses produksi. Investasi dalam aset tetap ini tidak hanya mencerminkan lapangan pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks makroekonomi, peningkatan PMTB ini mengindikasikan bahwa perekonomian sedang melakukan investasi besar untuk mendorong pertumbuhan yang di masa depan. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan PMTB dapat menjadi tanda-tanda pelemahan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek ekonomi termasuk di Indonesia ya, yang dapat berdampak pada stagnasi ekonomi. Kontribusi PMTB terhadap PDB sangat penting karena investasi merupakan modal tetap salah satu pendorong ya utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan investasi di sektor ini, ekonomi dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Berikut gambaran ada di situ adalah GDP, consumption, investment, government expenditure, ekspor impor. Nah, ini digambarkan investasi spending ini adalah PMTB. Grafik ini menunjukkan terkait perkembangan ekonomi Indonesia dengan fokus pada kontribusi komponen utama PDB, termasuk ada konsumsi rumah tangga, investasi yang digambarkan oleh PMTB, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor. Kita akan melihat bagaimana perkembangan pembentuk modal tetap bruto yang ada di Indonesia. Grafik ini menunjukkan tren PMTB secara triwulan dari tahun 2002 sampai 2024 triwulan 2. Setelah mencapai angka tertinggi pada triwulan 2 tahun 2022 sebesar 4,98, PMTB ini mengalami fluktuasi hingga mencapai 4,43 di triwulan 2 tahun 2024. Mengalami penurunan sebesar 0,054 dari triwulan 2 tahun 2002. Ini mengindikasikan bahwa investasi di sektor modal tetap masih menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun pertumbuhannya tidak selalu stabil. Nah, kalau dilihat secara distribusinya, baik PMTB ini di komponen PDB, pada diagram batang tersebut melihatkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh total PDB ya, sebesar 54,43% dan diikuti oleh PMTB sebesar 27,89%. Di sisi lain ada sektor ekspor 8,28%, impor mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 8,57%. Hal ini menciptakan ketergantungan yang masih tinggi terhadap perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Kesimpulannya pada slide ini adalah bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi melalui PMTB ini, investasi yang digambarkan oleh PMTB menjadi dua komponen utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dua komponen ini penopang ya dalam PDB di Indonesia, namun maupun ekspor maupun impor itu kalau di Indonesia sendiri peranannya sebesar 21,40%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PMTB sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. PMTB atau Gross Fixed Capital Formation adalah komponen investasi yang mencerminkan pembelian akumulasi aset tetap dalam suatu ekonomi seperti bangunan, mesin, peralatan, infrastruktur. Nah, sedangkan kita akan melihat bagaimana PMTB dan GNP, high income ya, digambarkan oleh GNP, Gross National Product,
GNP ini adalah total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri selama periode tertentu. Nah, GNP ini menghitung produk yang dihasilkan oleh warga terlepas dari lokasi geografisnya, berbeda dengan GDP yang hanya menghitung produksi dalam batas wilayah tertentu. Nah, kalau kita lihat akan melihat korelasi antara PMTB dan GNP, bahwa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi PMTB ini memainkan peran penting ya dalam membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi GNP. Peningkatan dalam PMTB berarti adanya lebih banyak investasi dalam infrastruktur dan aset tetap yang dapat meningkatkan kapasitas produksi di suatu negara. Hal ini meningkatkan output dan pendapatan nasional yang kemudian berkontribusi terhadap GNP di Indonesia. Nah, berikut beberapa gambaran, kita lihat tren yang ada di beberapa negara maju terkait PMTB dan GNP-nya. Grafik ini menggambarkan PMTB dan juga GNP yang ada di negara Jepang maupun di negara Kanada. Di Jepang sendiri pada tahun 1973 PMTB Jepang mencapai puncaknya ya, proporsinya sebesar 40,7%, cukup besar sekali dari PDB-nya, menunjukkan tingkat investasi yang tinggi terhadap barang modal tetap. Sedangkan GNP-nya di Jepang ini mengalami pertumbuhan pada pertumbuhan pesat ya dari tahun sejak 1970-an hingga pertengahan 1980. Pada tahun 1986 GNP mencapai 14,07 dan Jepang dianggap sebagai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 1986 ini. Dia melewati batas sebagai negara maju ya sebesar 0,55 US dollar. Nah, setelah mengalami puncaknya investasi pada 1970-an, PMTB Jepang mengalami penurunan dan stabil pada kisaran 25% hingga 30%. Nah, hal ini sebenarnya melihat ya bahwa baik Jepang maupun Kanada didorong pada sebelum dia menjadi negara maju pada masing-masing tahunnya didorong oleh PMTB ya atau investasi sendiri. Nah, setelah mengalami sebagai negara maju, investasi cenderung menurun di proporsi sebesar 25-30%. Baik di Kanada pun demikian, GNP didorong oleh adanya peningkatan PMTB saat sebelum menjadi negara maju. Oke, selanjutnya ada Singapura dan Korea Selatan. Grafik ini menunjukkan Singapura mencapai posisi sebagai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 1991 ketika GNP mereka melewati ambang batasnya yaitu 12.055 US dollar. PMTB di Singapura mengalami fluktuasi ya, kita lihat ada penaikan penurunan, namun mencapai puncaknya pada tahun 1970-an hingga 2020, puncaknya pada tahun 1984 sebesar 46,2%. Ya, 46. Namun setelah itu mengalami tren penurunan signifikan hingga tahun 2002 dan cenderung stabil ya di angka 20-25%. Nah, hal ini juga mengindikasikan Singapura ya pada saat sebelum tahun 91 ya, sebelum menjadi negara maju, mereka sangat mendorong investasi terutama untuk PMTB ini ya untuk mencapai sebagai negara maju ya untuk mendorong sebesar 12.055 US dollar. Nah, sedangkan di Korea Selatan pun kita lihat dia mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 1990 dengan melampaui batas ambang batasnya ya 12.055 US dollar. Nah, PMTB di Korea Selatan juga menunjukkan tren fluktuatif dengan puncaknya pada tahun 1990 di angka 39%. Nah, setelah itu dia mengalami penurunan sebesar di angka 30 hingga 35%. Nah, maupun Korea Selatan juga kita lihat bahwa PMTB sebelum menjadi sebuah negara maju, Korea Selatan sangat didorong oleh investasi sampai puncaknya pada 39%. Dan setelah itu setelah menjadi negara maju cenderung stabil menurun di angka 30-35%. Sedangkan selanjutnya terkait negara maju lainnya ada Perancis. Perancis ini pada tahun 1981
tercatat di angka 13,200 US dollar ya, sudah mencapai negara maju pada tahun 1981. Tren PMTB di Prancis menunjukkan fluktuasi juga, puncaknya pada tahun 1974 sebelum dia menjadi sebuah negara maju sebesar 26,9%. Dan setelah itu mengalami penurunan ya dari tahun 2000 hingga 2018 di angka 20-25%. Nah, Prancis pun pada sebelum tahun 1981 ya, sebelum sebagai negara maju, dia sangat mendorong investasi sampai pada puncaknya ya 1974 itu. Nah, sehingga setelah mencapai negara maju cenderung menurun dan stabil proporsinya 20,25%. Nah, di Jerman sendiri mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 1980-an dengan GNP pada tahun 1981 sebesar 12,540 US dollar. Nah, tren PMTB di Jerman sendiri mengikuti pola yang serupa di Prancis juga ya, bahwa pada tahun 1972 itu mencapai puncaknya sebesar 29,3, dan setelah itu mengalami penurunan dan stabil di angka 20 hingga 25% dari PDB sampai dari 90 hingga tahun 2018. Nah, hal ini mengindikasikan yang sama juga bahwa sebelum tahun 1981 yaitu tahun 1972 PMTB sangat didorong di Jerman hingga puncaknya tertinggi 29,3%. Nah, hal ini mengindikasikan di dua negara ini, Prancis maupun Jerman, sebelum dia menjadi negara maju sangat ditopang oleh investasi ya untuk meningkatkan gross national produknya. Nah, selanjutnya ada Finland dan Swedia. Finlandia ini mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 1980 setelah GNP-nya mencapai batas ambang standar Bank Dunia. Secara tren PMTB di Finlandia menunjukkan fluktuasi yang stabil dengan puncaknya 34% di angka pada tahun 1975. Terjadi penurunan yang cukup signifikan tahun 2000 hingga 2018 dan stabil di angka 20 hingga 25%. Nah, Finlandia ini sebelum menjadi penghasilan tinggi ya, pada tahun 1980 dia mencapai puncak PMTB-nya di tahun 1975. Jadi sebelum negara maju, PMTB di Finland sangat didorong ya untuk mendorong GNP-nya sendiri. Di Swedia, kita lihat Swedia selanjutnya terkait datanya pada tahun 1980 GNP mereka melewati ambang batasnya, dan pada tahun 1978 di angka 12,055 US dollar. Nah, tren PMTB di Swedia ini kita lihat didorong sebesar 25 hingga 30% setelah mencapai negara maju, dan setelah itu stabil turun ya di angka 20 hingga 25%. Serupa juga dengan di Finland, PMTB ini sebelum jadi negara maju di Swedia ini ditopang oleh investasi sebesar 25 hingga 30%, dan setelah menjadi negara maju cenderung turun dan stabil sebesar 20 hingga 25%. Nah, ini sama juga di Luxembourg maupun di Belgium. Kita lihat bahwa PMTB di Luxembourg ya pada puncaknya pada tahun 1992, dan secara GNP pun dia mencapai ambang batas negara maju pada tahun 1980 ya. Jadi setelah itu mengalami penurunan. Maupun di Belgium kita lihat bahwa GNP mereka cukup pesat ya pertumbuhannya, dan proporsi dari PMTB di Belgium di kisaran 20 hingga 25%. Selanjutnya di Indonesia sendiri pada tahun 2022 ya, GNP Indonesia sebesar 4.580 US dollar, masih sekitar 7.600 agar mencapai ambang batas sebagai negara berpenghasilan tinggi menurut standar Bank Dunia. Nah, PMTB Indonesia sebenarnya cukup pesat tumbuh cukup pesat ya tahun 1966 itu sampai 1972. Kita lihat perkembangan yang cukup pesat ya investasinya, dan mengalami penurunan setelah adanya krisis moneter pada tahun 1998, 99 hingga tahun 2002. Nah, setelah itu mengalami kenaikan kembali dan puncaknya pada tahun 2012 sebesar 32,7%. Dan pada saat ini yang mengalami penurunan
tahun 2024 tadi seperti data sebelumnya bahwa Q2 tahun 2024 sebesar 27,89%. Nah, kesimpulannya jika kita melihat tren di beberapa negara, negara yang berpenghasilan tinggi ya, dari sebelumnya berpenghasilan eh, sedang ya, mengalami peningkatan di awal, namun di tahun berikutnya PMTB mengalami penurunan gitu. Jadi Indonesia kita harapkan adalah perlu mendorong PMTB tersebut ya untuk sampai mencapai negara berpenghasilan tinggi. Nah, kondisi atau fenomena ini mungkin saja selaras pada transformasi ekonomi di RPJPN sesuai dengan targetnya, di mana PMTB GDP diproyeksikan akan terus mengalami penaikan sampai tahun 2025 setelah Indonesia menjadi sebagai negara maju ya atau berpenghasilan tinggi. Nah, penjelasan apa yang dapat menjelaskan kondisi fenomena tersebut dan mengapa negara income mengalami hal yang serupa akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Maka dari pertemuan ini kita harapkan bahwa Indonesia masih sekitar tadi 6.700 lagi untuk mencapai negara maju dan perlu ditopang, salah satunya yaitu melalui investasi dengan PMTB ini. Sekian pada pertemuan kali ini, akan kita bahas lebih lanjut terkait fenomena hal ini, bagaimana Indonesia terus mendorong PMTB-nya agar menjadi negara berpenghasilan maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.